Hora, Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam renungan pagi ini. Dan firman Tuhan akan menyapa kita pada hari Kamis tanggal 11 September tahun 2025 yang tertulis dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Sefanya sebagai nabi yang telah dipilih oleh Allah menyampaikan pesan kepada umat Tuhan yang pada saat itu sedang mengalami suatu kegoncangan dan keterpurukan karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Ketika Tuhan menyampaikan kebenaran firman ini kepada umatnya saat itu dan kepada kita semuanya dengan mengatakan, Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan atau sebagai pejuang. Bagaimanakah kita memahami jikalau Tuhan Allah itu ada di antara kita sebagai pahlawan atau sebagai pejuang? Tentu mau memaksudkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini memang sedang berjuang. Kita mengalami suatu perubahan, suatu transformasi yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan untuk boleh menjalani semuanya itu, maka kita membutuhkan Tuhan ada di antara kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan Allah tidak ingin umatnya pada saat itu terpuruk juga kepada kita saat ini karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ketika hidup mereka tidak selaras dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, disitulah mereka merasakan ada sesuatu hal yang membuat mereka merasa ditinggalkan dan Allah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi jikalau mereka mau berbalik dan mau kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan pasti akan ada di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Sefanya diharapkan supaya mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada umatnya, di mana umatnya bisa bertransformasi dan menyuarakan suara pertobatan demi kebaikan kehidupan umatnya, tidak hanya ketika itu tetapi juga kepada kita di zaman yang sekarang ini. Dan Allah mewujudkan transformasi itu karena Allah memang melihat ada orang-orang yang berani untuk boleh menyuarakan suara pertobatan, sehingga mereka dan kita semuanya boleh datang dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dimaksud Tuhan ada di antara kita? Ini mau mengatakan setiap saat selalu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan menjadi seorang pejuang untuk boleh menolong kita, membantu kita melewati masa sulit dalam kehidupan kita ini. Dan Tuhan akan sangat bergirang dan bersuka cita. Karena apa? Karena kita mau bertransformasi, kita mau berubah, kita mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Sekalipun mungkin kesusahan kehidupan kita datang bertubi-tubi di tengah-tengah perjalanan hidup kita, tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, tentu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan tak mudah kita menjalani kehidupan kita. Tetapi jika Tuhan ada di tengah kita, akan ada damai, akan ada sukacita, akan ada pujian, akan ada mesbah, dan akan ada sorak-sorai. Karena itu hadirkanlah semuanya itu dalam kehidupan kita, supaya kita merasakan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan ada di antara kita sebagai pejuang, dan kita akan melewati semua kesusahan hidup kita bersama-sama dengan Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadi pejuang dan pahlawan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sering sekali mengalami kesusahan dalam hidup kami, bahkan bertubi-tubi itu bisa datang, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, dan gereja kami. Tetapi Tuhan membaharui hidup kami. Oleh karena ada banyak orang-orang yang hidupnya benar dan mau menyuarakan suara pertobatan, disitulah Tuhan hadir dan bersama dengan kami, dan Kau bersuka cita bersorak-sorai karena suatu pertobatan yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini. Buatlah kami Tuhan sebagai pelaku kedamaian itu, dan kami berani untuk boleh menyerukan suara pertobatan, mampu untuk bertransformasi supaya kehidupan kami semakin Tuhan berkati dan kehadiran Tuhan senantiasa ya dan amin di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.